simple present bentuk positif. Biasanya kan formula atau rumus dari simple present itu subject plus verb ditambah dengan objek ataupun komplement. Ini untuk yang bentuk positif. Dan untuk subjeknya khusus subjek I, you, we, and they, kita menggunakan verb one ataupun bentuk kata kerja yang tidak berubah tanpa penambahan di akhir kata, seperti kan kalau keluar kan kita tambahkan s setelah kata kerja tersebut. Nah ini kalau bentuk positif kita tidak menambahkan apapun, tetap kata kerja itu sendiri tanpa membentuk atau menambahkan plural atau singular. Seperti contohnya I ate breakfast. Ini untuk subjek I, you, we, and they. Sedangkan untuk subjek he, she, it, kita wajib menambahkan s di akhir setiap kata kerja. Mirip seperti di luar, kalau yang tidak ditambahkan huruf s di akhir kata kerja, itu menunjukkan bahwa yang melakukannya itu benar-benar satu orang, seperti I ate breakfast. Ini tidak menambahkan s di akhir kata kerja. Kata kerja ini seperti breakfast, ini kan kata kerja, artinya sarapan. Ini tidak ditambahkan s karena orang tersebut orang pertama tunggal, bukan orang kedua ataupun orang ketiga seperti subjek he, she, it. Do you get the point, guys? Nah, seperti yang di sebelahnya yang dengan title catatan khusus, ini bisa dibilang berulangan dari materi kita, yaitu singular dan plural. Aturannya kan kata kerja biasa ditambah s. Aturan basic pertama kan kata dasar dari verb itu atau kata kerja itu adalah play. Ditambahkan s dari place. Tapi yang perlu kalian ingat, kenapa ditambahkan s? Setiap kata kerja yang ditambahkan s itu hanya untuk subjek he, she, it. Itu yang paling utama. Kalau subjeknya I, you, we, and they, tidak pakai penambahan s di akhir setiap kata kerja. Itu untuk simple present bentuk positif. You understand? Oke, sebelum kita masuk ke bentuk negatif, kalian pernah menggunakan takluk atau tidak takluk? No?
Saya di sini masuk sebagai penyelenggara kartu ataupun game kartu. Kalau kita ingin mengundang partisipan seperti mengundang murid, kita bisa memberikan pin ataupun link ini kepada murid tersebut. You wanna try this game in your phone? Download di aplikasi bisa dari Play. Coba ya, kita coba dulu.
biasanya kita jawaban pada isi B. Ini bentuk F2 dari D, yaitu ku, artinya besar. Kita tidak akan mempelajari ini karena itu sudah masuk ke ejek. Kita masih belajar simple present. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, itu dari simple present bentuk negatif. Kan kalau yang bentuk positifnya untuk subjek I, you, we, and they, bentuk verbnya tetap tidak berubah, tetap she play football atau she attended class tanpa penambahan s. Tapi untuk subjek isi kita menambahkan s ataupun bentuk plural di akhir verbnya untuk subjek isi. Nah, sedangkan untuk bentuk negatif kita menggunakan penggunaan do and does. Ini juga sama seperti bentuk positif, bedanya perhatikan di subjeknya saja. Kalau untuk subjek I, you, we, and they, kita menggunakan does. Kita menggunakan do. Sebagai contohnya, I do not eat meat. Kan subjeknya itu I. Setelah I kita pakai do, baru kita pakai do, pakai juga. Setelah itu kita tambahkan seperti itu dan rumus untuk bentuk negatif. Seperti ini. Bisa saya nggak bagus ya? Udah jelek, itu lagi. Untuk bentuk positif tadi, rumusnya itu kan subjek plus verb, verbnya itu verb one-nya ataupun verb yang paling dasar, plus objek ataupun bisa dikatakan ini sebagai komplement. Komplement ini kalau untuk bentuk positif boleh ditambahkan, boleh tidak.
Kalau yang tapi wajib untuk bentuk positif yang tidak ini, yang dua ini wajib. Subject and verb. Contohnya kamu punya spidol? Rumus untuk simple present hari kan itu subject plus verb itu berbuatnya plus objek ataupun komplement. Untuk contohnya ini yang bentuk positif. Bentuk positif rumusnya kan subject plus verb plus object or complement. Contohnya I eat breakfast. Breakfast ini kan verb. Ini berbuat ataupun kata kerja dasar yang belum diubah ataupun masih bentuk singular, belum ditambahkan plural. Tapi perhatikan subjeknya. Kalau subjeknya
contoh yang kedua, contohnya di sini si seperti ini yang membedakannya. Ini yang untuk bentuk positif. Untuk penggunaan singular subjeknya I, you, id di verbnya atau kalian tahu verb kan, kata kerja. Semua yang bisa kita lakukan itu disebut dengan verb atau kata kerja seperti ini kan, sarapan, bermain tenis, membaca buku, menulis, pokoknya semua yang bisa dilakukan itu kata kerja atau verb. Jadi untuk kalau subjek, kalian tahu subjek. Subjek itu atau orang yang melakukannya. Inilah subjek itu. I, you, they itu subjek, is it juga subjek. Tapi yang membedakannya kalau untuk digunakan dalam simple present, untuk singular subjeknya digunakan I, you, we, and they. Dan untuk verbnya itu tidak ditambahkan s di akhir verb atau di akhir kata kerja. Kan seperti ini kan untuk singular I eat breakfast. Setelah pergi kita tidak menambahkan s karena ini kan bentuk singular. Sedangkan untuk yang bentuk plural dan kata kerja dan subjeknya wajib menggunakan isi. Bukan wajib, tapi untuk semua subjek isi verbnya itu harus diikuti dengan penambahan s di akhir verb atau di akhir kata kerja. Saya ulangi, untuk subjek isi wajib menambahkan s di akhir setiap kata kerja atau di akhir setiap verb. Nah, kan kata awal dari verb ini adalah play. Tapi karena subjeknya si, maka ditambahkan s setelah play, maka berarti sebagai si plays tennis. Tapi kita juga bisa menjadikan ini sebagai bentuk singular. Kita bisa ganti menjadi they play tennis. Ini jadi singular, bukan plural lagi. Titik poin. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau kita lanjut ke materi berikutnya? Nah, kita lanjut saja. Simple present bentuk negatif. Ini mirip kan, kalian tadi udah tahu bedanya yang bentuk positif. Kalau yang singular verbnya tidak ditambahkan s, sedangkan yang plural verbnya ditambahkan s. Dan subjeknya juga subjek I, you, they, we itu untuk singular, sedangkan isi untuk plural. Nah, kalau di negatif sama, cuma karena kita mengatakan untuk tidak, maka ditambahkan do not and does not. Do not itu untuk subjek I, you, and they, sedangkan does not untuk subjek is, it. Cuma itu yang membedakannya, yang perlu dipahami untuk bentuk biasa. Nah, kita balik lagi ke sini.
kita pakai gunung. Sedangkan untuk subjek in sini kita pakai dasar. Ini yang membedakan kan awalnya tadi si I in breakfast bisa digunakan kalau kembali negatif I do not eat breakfast. Kalau untuk yang untuk negatifnya, for example, I do. Kita pakai contoh yang sama saja biar tidak bingung. Ini untuk subjek hari ini kita menggunakan dulu. Saya akan contoh si bisa dibedakan untuk ini. Nah, satu lagi kalau untuk bentuk negatif, walaupun dia keluar, S-nya dihilangkan karena kita sudah memakai doesn't di sini. Kita sudah menggunakan does, bukan do not. Kita menggunakan doesn't atau doesn't. You understand? Untuk pertanyaan ini, bentuknya kita menggunakan do and does juga. Dan seperti contohnya di sini, do you study English? Tetap seperti yang pertama, yang diperhatikan subjek. Subjek I do, we and they itu menggunakan do. Sedangkan subjek isi it itu menggunakan does. Ini untuk kalimat bentuk pertanyaan yang pertama tadi. Dan ini kan bentuk negatif. Ini kan pada bentuk negatif I do not. Ini ada penambahan not untuk subjek I, you, we, and they. Sedangkan untuk subjek isi it kita menggunakan does not. Nah, untuk bentuk pertanyaan ataupun interrogative form, do
mengamankan fakta dalam di 100 derajat Celcius saya akan mendidih. Itu fakta. Jadi tidak disebut simple present. Itulah simple present. Nah, untuk jadwal tetap seperti ini. Dia terakhir with 7 AM. Ini kan waktunya pas. Dia kereta selalu lewat jam 7. Nggak pernah berubah selalu lewat di jam 7. Itulah simple present. Berulang-ulang dan tidak berubah. Seperti kita, I go to college every day. Kan kita datang ke kampus setiap hari untuk belajar. Itu tidak berubah. Tetap jadwal kita tetap. Itulah simple present. Nah, yang sering digunakan dalam simple present ekspresi waktunya seperti ini kan, every day, always, usually, sometimes, never, on Mondays. Contohnya sini I exercise every day, seperti ini adalah kebiasaan. Ini maksud kebiasaan ataupun daily routine. I exercise every day. Ini maksudnya dia olahraga setiap hari. Sedangkan contoh yang kedua, she always drink tea in the morning. Ini juga daily routine ataupun kegiatan sehari-hari. He usually wake up at 6 AM. Nah, ini juga masuk kebiasaan dan fakta. Dia bangun setiap jam 6 pagi. They sometimes eat out. Nah, ini juga bisa sebagai kebiasaan. Ini yang paling kebiasaan, I never skip breakfast atau I never skip breakfast. Tapi pasti kebanyakan mahasiswa sekarang sukanya I never skip breakfast. Saya pernah skip breakfast, wajib jika tidak pernah sarapan ke kampus. Kebanyakan. Tapi di sini I never. Dan kesalahan umum inilah yang seperti tadi kan, kalau yang balik lagi kita untuk ini yang untuk bentuk positif kan, ini salah kan, subjeknya di sini I, aduan, verbnya di sini go. Kita tambahkan s atau is di akhir verb. Maka yang benar adalah he goes to school, bukan he go to school. You understand guys? Yes, please. Nah, ini perhatikan dia, menghindari kesalahan. Ingat tambahan s atau is untuk subjek isi it. Ini untuk positif, subjek isi it, tambahkan s atau is di akhir verb. Bukan he go, tapi he goes. Nah, untuk bentuk negatifnya gunakan does not, bukan do not. Perhatikan subjek. Nah, oke, kita sudah masuk ke akhir tadi. Seperti tadi kan, bentuk kalimat simple present ada 3, positif, negatif, dan interrogatif. Yang positif rumusnya subjek plus verb. Sedangkan yang negatif subjek tambahkan do atau do not atau does not plus verb. Dan interrogatif diawali dengan do atau does plus subjek plus verb. Dan yang selalu digunakan untuk kebiasaan, fakta umum, dan kita melakukan secara berulang-ulang tapi tidak berubah. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Maaf ya, harusnya ada lagi bu. Nah, sebelum
Ini kan sebelum ke videonya, ini juga bentuk simple present, tapi untuk daily activities atau kegiatan sehari-hari. Kan seperti tadi, I do every day. Setiap hari I wake up at 7 o'clock in the morning. Ini kegiatan yang berulang-ulang, tapi pernah sampai sekarang. Itulah bentuk simple present. Every day, setiap hari I wake up at 7 o'clock in the morning. Ini bentuk simple present, bentuk positif. First, I eat breakfast and take a dog. Nah, ini dia. Kan dia pakai I. Inilah bentuk subjek I doing and they. I doing and they. Subjeknya. Next, I brush my teeth. Sama sudut pandang I dry my hair. orang pertama. I clean my makeup. And I get home around 8:30. I drive downtown, so I drive my car every day. I start work at 9 o'clock, and I always arrive here at 6:30. I have lunch with my coworkers around noon, and I finish work at 5 o'clock. When I get home, I walk my dog and I have a dinner. In the evening, I take another shower and brush my teeth. I go to bed at 10 o'clock every night, and that's my daily routine. You can see the point kan guys? Itulah simple present berulang-ulang. Awalnya dia bangun pagi, bekerja, balik lagi. Itu tetap tidak berubah. Itulah simple present. Kalau berulang-ulang tidak berubah. Hanya dilihat dari penggunaan subjek. Ini untuk tugas saya. What do you do every day? Buat ataupun dari rutinmu dari pagi hingga malam. Boleh menggunakan waktu ataupun